Hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Seperti telah kalian ketahui bahwa sifat-sifat unsur sangat tergantung pada jumlah elektron valensinya. Jika jumlah elektron luar yang mengisi orbital dalam subkulit sama dengan bilangan kuantum utama atau n, maka atom unsur tersebut pasti terletak pada golongan yang sama atau selain yang berbentuk ion. Sedangkan jika n atau bilangan kuantum utama D besar menunjuk nomor periode unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur dikenal dengan dua istilah, yang pertama golongan, kolom vertikal, dan periode garis horizontal. Golongan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada golongan utama atau golongan A. Pada golongan ini elektron valensi menempati subkulit S dan P. Yang kedua golongan transisi atau golongan B. Pada golongan ini elektron valensi menempati subkulit S dan D. Dan ketiga lantanida dan aktinida. Elektron valensi menempati subkulit S dan F, tapi jumlahnya tidak menentukan golongan karena lantanida dan aktinida tidak mempunyai golongan. Berdasarkan letak elektron terakhir pada orbitalnya dalam konfigurasi elektron unsur-unsur S, blok P, blok D, dan blok F. Yang pertama, jika elektron terluar terletak pada subkulit S, maka blok S yaitu golongan A, 1A, 2A, plus unsur H dan He. Yang kedua, jika elektron terluar terletak pada subkulit P, maka blok P yaitu golongan 3A sampai dengan 8A. Yang ketiga, jika elektron terluar terletak pada subkulit D, maka blok D yaitu golongan 1B sampai dengan 8B. Yang keempat, jika elektron terluar terletak pada subkulit F, maka blok F yaitu golongan lantanida dan aktinida. Periode. Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik unsur disebut periode. Sistem periodik unsur terdiri atas 7 periode. Periode menyatakan jumlah kulit atom unsur. Unsur-unsur yang mempunyai kulit sama akan menempati baris yang sama. Nah, di sini ada contoh tabel periodik yang dimana golongan itu dari atas ke bawah, periode dari kiri ke kanan, dan di tabel kuning paling bawah ada lantanida dan aktinida. Menentukan golongan dan periode berdasarkan blok dan jumlah elektron valensi. Di blok S, nomor golongan ditentukan oleh jumlah elektron pada subkulit dengan n terbesar. Contohnya 11Na, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Di blok S, golongan 1A, periode 3. Di blok P, nomor golongan ditentukan oleh jumlah elektron pada subkulit S dan P dengan n terbesar. Contohnya 18Ar, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ada di blok P, golongan 8A, periode 3. Di blok D, nomor golongan ditentukan oleh jumlah elektron pada subkulit S dan subkulit D lebih dari ns atau n-1d. N itu bilangan kuantum utama terbesar. Contohnya di 46PD, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d8. Ada di blok D, golongan 8B, periode 5. Untuk blok D, golongan B, jumlah elektron valensi 8, 9, 10 adalah golongan 8B. Contohnya di 30Zn, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ada di blok D, golongan 2B, periode 4. Di sini catatannya, untuk blok D, golongan B, jumlah elektron valensi 11 adalah golongan 1B. Untuk blok D, golongan B, jumlah elektron valensi 12 adalah golongan 2B. Blok F, golongan lantanida dan aktinida. Contohnya di 90Th, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10,
4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f2, atau 90Th, Rn 7s2, 5f2 di blok F golongan aktinida. Untuk golongan lantanida ditentukan oleh kulit dan subkulit 4F. Untuk golongan aktinida ditentukan oleh kulit dan subkulit 5F. Aturan-aturan dalam konfigurasi elektron. Yang pertama ada prinsip Aufbau yang menyatakan bahwa elektron menempati suatu orbital dengan urutan peningkatan energi tertentu. Yang kedua adalah larangan Pauli. Wolfgang Pauli menyatakan bahwa setiap elektron dapat digambarkan dengan 4 bilangan kuantum yang berbeda dan unik. Oleh karena itu, jika dua elektron menempati orbital yang sama, maka akan memiliki kuantum spin yang berbeda. Di sini ada tabel konfigurasi elektron. Contohnya ada unsur 52La yang berarti latanum theoritis Xe dengan nilai atom 54, maka gas mulia terdekat adalah 6s2 elektron dan 4f1 elektron. Kenyataan eksperimennya Xe 5d1 elektron dan 652 elektron. Gambar di atas terlihat bahwa diagram konfigurasi tingkat energi elektron dengan prinsip Aufbau bergantung pada penjumlahan bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum utama pada gambar di atas, angka 1 merupakan tingkat energi terendah, kemudian meningkat ke energi tertinggi seperti 2, 3, dan seterusnya. Berdasarkan bilangan kuantum azimut, tingkat energi terendah adalah orbital dengan bilangan kuantum azimut terkecil. Pada gambar di atas, urutan tingkat energinya adalah S, P, D, dan F. Sedangkan gambar panah menyatakan nilai yang berbeda dari penjumlahan bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Sehingga urutan energi orbital atom dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Kemudian ada aturan Hoods. Aturan Hoods menyatakan bahwa elektron menempati orbital sama, maka mereka harus menempati suborbital yang kosong terlebih dahulu sebelum mengisi orbital yang sama, atau elektron cenderung untuk tidak berpasangan dalam satu orbital. Contohnya pada gambar di bawah, orbital kotak yang berwarna merah. Kemudian ada aturan penuh atau setengah penuh. Aturan penuh atau setengah penuh yaitu di mana aturan ini menyatakan bahwa suatu elektron dapat dipindahkan ke orbital lain untuk mencapai susunan yang lebih stabil. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui unsur X memiliki elektron 12 dan unsurnya memiliki elektron 17. Tentukan golongan dan periode unsur tersebut. Yang pertama ada unsur X dengan elektron 12 sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2. Maka periodiknya sama dengan 3 dan golongannya termasuk golongan 2A. Untuk soal yang kedua yaitu Y dengan elektron 17 sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, dan 3p pangkat 5. Dengan begitu, periodiknya sama dengan 3 dan dia termasuk golongan 7A. Kesimpulan dari aturan konfigurasi elektron yang pertama adalah pengisian orbital yang dimulai dari tingkat ke energi rendah ke energi tinggi. Yang kedua, tidak boleh terdapat dua elektron dalam satu atom dengan 4 bilangan kuantum yang sama, dan setiap orbital hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Spin yang berlawanan. Yang ketiga, elektron-elektron baru bisa berpasangan jika pada subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital kosong. Yang terakhir adalah elektron cenderung akan berpindah orbital apabila membentuk suatu susunan elektron yang stabil.